Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya dengan Ibu Nur Fitriani SPP. Yaitu Bu Fitri mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi rencana supervisi ini sesuai yang sudah dijadwalkan. Ibu masuk di kelas 10 IPS 2. Kalau boleh tahu, jam berapa Bu nanti bisa di supervisi? Jam 7.08. Jam 7.08. Jam terakhir. Jam terakhir ya Bu? Iya. Setelah itu ya Bu? Jam? Iya, setelah zuhur. Setelah jam 7.08. Jadi tujuan saya supervisi ini adalah sama-sama belajar Bu ya, yaitu sama-sama mengevaluasi, merefleksi diri kita agar bisa lebih baik ketika dalam hal pembelajaran di kelas. Karena itu sudah disepakati kelasnya kelas 10 IPS 2, kemudian jamnya jam 7.08 hari Kamis 11 Mei 2023. Jadi setelah itu RPP sudah siap Bu ya? RPP rancangan pembelajaran sudah siap. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kira-kira atau tujuan membelajar yang sudah disiapkan oleh Bu Fitri dalam hal apa nanti di kelas? Tentang materinya tentang iklan. Jadi anak-anak bisa membedakan macam-macam iklan, karena kan iklan itu banyak macamnya. Jadi anak-anak bisa memberikan macam-macam iklan, memberikan macam-macam iklan dan contohnya. Dan anak-anak bisa mendesain iklan tersebut. Kalau boleh tahu juga Bu, nanti konsep atau strategi yang dilaksanakan Ibu Fitri dalam pembelajaran masalah tentang iklan ini seperti apa? Ya, karena kan di sini anak-anak kalau dalam bahasa Inggris itu kan kalau untuk membaca LKS itu kan sedikit kurang literasinya. Jadi nanti saya menampilkan melalui PowerPoint. Jadi saya menjelaskan dulu satu persatu, kemudian setelah itu nanti anak-anak saya ajak, saya pancing untuk membuat peta konsep. Setelah itu nanti kelompok nanti mempresentasikan. Oke Bu, berkaitan dengan kurikulum Merdeka saat ini Bu, bagaimana secara atau konsep Ibu membedakan seorang anak-anak kan tidak semua suka auditori, visual dan sebagainya. Kira-kira ada strategi khusus untuk biar semua anak-anak bisa tersalurkan minat dan juga dan sebagainya kayak tadi itu. Ya, nanti dalam kelompok itu kan setiap anak itu saya bukan anak yang menentukan. Kalau anak yang menentukan kan sudah tahu kemampuan temannya. Jadi nanti saya bagi kelompok dengan melalui permainan. Kemudian nanti di sana, jadi anak-anak tidak bisa memilih. Jadi anak-anak kan berarti di sana ketemu nanti perbedaannya, anak yang suka audio, segala macam nanti bisa disatukan untuk membuat peta konsep. Nanti di sana ketahuan untuk anak warnanya. Harapan saya juga seperti kalau zaman dulu kan kita teacher center ya Bu ya. Teacher center harapannya anak aktif bisa terlibat di dalam pembelajaran dan juga harapannya anak bisa enjoy di kelas. Kemudian suka gurunya, masih muda, suka pembelajarannya dan sebagainya. Akhirnya tujuan pembelajaran tercapai dan juga selalu ingin kapan sih waktu Ibu Fitri lagi ketika masuk kelas gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi guru yang bahkan Bu Fitri masuk, aduh harus kapan jam kelas dan sebagainya. Jadi anak-anak bagaimana buat enjoy selalu dibimbing dengan Bu Fitri, itu yang diharapkan oleh kalian semuanya sebagai tim manajemen sekolah. Oke, terima kasih Bu ya. Semoga nanti sudah kelancaran. Jam 7.08 saya masuk kelas dengan. Semoga anak-anak sudah bisa dikondisikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu. Alfa, Bahri Yuda, Bunga Lita, Bunga Rizky, Citra Dwi,
Davin Haris, Diki Abdillah, Nifatul Fitria, Gustidatur, Sheryl Adila, Zainul Mutakin, Zainul Rahman. Oke. Sekarang semuanya capek? Are you tired? Yes. Jadi sama, saya juga capek, tapi harus semangat karena kan masih kita pulangnya masih jam 3 ya. Ya. Oke. Sekarang berhadapan dengan pasangannya. Oke. Sekarang berjanjian dengan teman yang di hadapan kalian. Ada yang bilangan ganjil, ada yang bilangan genap. Ada yang memilih bilangan ganjil, ada yang memilih dengan pasangannya sudah. Oke. Kalau sudah, yang bilangan ganjil angkat tangan. Oke, yang bilangan genap berarti sudah hafal ya? Sudah. Ya, siapa yang bilangan ganjil, siapa yang bilangan genap. Oke. Ketika saya menyebutkan angka 3, berarti 3 itu berapa? 3. Nah, 3 itu bilangan ganjil apa genap? Ganjil. Bilangan ganjil berarti yang ganjil itu memukul yang genap. Tapi tidak usah pakai hati sampai dendam ya. Saya menyebutkan Oke, jangan sekali lagi. Saya menyebutkan angka 12. Oke, one more, satu lagi. Saya menyebutkan angka 15. Oke, satu lagi. 'Oke, sekarang kita coba diskusi
advertisement. Coba sambil ngomong sama temennya, diskusi. Mungkin ada yang tahu? 5 menit. Apa? Advertisement. Lihatlah semuanya? Oke. Advertisement, it is a picture, short film, song, and viewers to buy a product or service or attend an event. Artinya, jadi iklan itu adalah sebuah gambar, ya, yang biasanya kamu lihat di pinggir jalan, ya kan? Atau mungkin short film. Short film itu seperti tadi, ya kan? Piano, ataupun song yang pakai lagu-lagu. Tapi itu bentuk iklan yang mencoba untuk apa? Membujuk, untuk menarik pendengar, seandainya itu dengan menggunakan suara. Readers, seandainya itu ada di misalkan di newspaper, ya kan, atau mungkin di brosur, nah, atau viewers, biasanya itu di televisi atau di YouTube, ya kan, untuk membeli sebuah produk atau jasa atau menghadiri sebuah kegiatan, seperti misalkan kemarin ada konser Blackpink, ya kan ada sampai besar kan kalau kita lihat di Instagram, ya kan, atau di TikTok, kan ada itu kan sampai pengumuman kalau kita ada konser di Jakarta mau ada konser Blackpink, nah itu berarti adalah an event yang harus ada. Oke, any question? No. Kita lanjutkan ya. Kemudian at what price? Apa price? Yes, harga. At what price should the product be offered? Jadi harganya itu berapa? Harga yang ditawarkan oleh produknya berapa? Jadi kalau misalkan iklan skincare untuk anak remaja, nggak mungkin harganya akan sama dengan harga skincare-nya artis. Jadi selain kita sudah membuat, oh ini iklannya iklan skincare, kemudian targetnya itu target remaja. Terus dapatnya itu bisa menggunakan bahasanya. Ya, bahasa yang pertama yang kita harus perhatikan adalah evokatifnya, yaitu making readers and listeners remember or imagine something pleasant. Jadi apa sih bahasanya yang bisa membuat pembaca atau pendengar itu mengingat sesuatu, Jadi kita bikin iklan, kita juga harus punya seperti semboyan, ya, yang bisa membuat customer itu jadi ingat. Tahu iklannya Pentil sama seperti tadi, kalau yang tadi kan saya ambil piano, tapi tahu nggak yang iklannya Anggun Pentil? Nah, aku jadi buka sampo lain, ingat nggak itu? Ingat kan? Nah, padahal oke, dari sini, dari yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, any question? Ada pertanyaan? No? Tidak ada pertanyaan? Yes. Oke. Sekarang saya ingin membuat kelompok, tetapi kelompoknya itu saya tidak mau kalian yang memilih atau saya yang menentukan. Tetapi biarkan nanti dia panas-panas bahasa bapaknya itu kan semua itu kan contohnya dari bulan. Terus ada yang bikin apa sih itu? Buat semenarik mungkin. Itu kan saya minta jenis-jenis dari iklan yang aku berdasarkan nah, itu apa?
Tunjukkan ke temennya. Ada apa saja? Ada koran, kalender. Koran itu bahasa Inggrisnya apa? News. Kan harus pakai bahasa Inggris. Ya. Brosur, poster, katalog. Yes, oke. Kemudian ada lagi. Ayo coba pilihnya dulu. Coba. Ayo punyanya dulu jenis-jenisnya apa? Apa sebenarnya dulu? Apa saja ada? Sosial media advertising ada apa? Twitter, dalam news, paper. Nah di sini juga ada namanya print advertising. Oke, kemudian apa lagi sebutkan? Ada apa lagi? Kemudian ada broadcast advertising. Contohnya misalkan yang tadi sudah saya contohkan ya. Oke, itu contoh pertama. Advertisement komersial. Oke, betul. Jadi komersial kita menjual barang itu. Betul pertama. Oke. Please. Oke. Minggu depan. Oke. Ayo ready to listen me? Yes, ya. Dengar saya. Oke. Untuk next meeting, pertemuan depan, next week ya. Nah, kita masih membahas tentang advertisement. Masih seputar itu. Ya, kalau yang sekarang ini yang saya jelaskan ini tadi, kita masih hari ini untuk menjelaskan apa sih itu advertising, apa sih itu macam-macamnya. Kalau untuk besok kita kembali lagi dengan coba kita membuka. Ya, nanti saya sediakan kertasnya, papernya. Kemudian nanti grupnya tidak ini lagi, tetapi ada lagi nanti. Ya. Any question? Oke, kita ketemu lagi next week ya. Saya berharap tidak ada yang terlambat lagi. Kalau sudah bel, berarti dari komputer langsung di sini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuannya pada siang hari ini untuk Ibu Fitri sebagai guru mapel bahasa Inggris. Tadi di kelas 10 ya? Ya, 10 IPS 2. Oke, Bu Fitri, tadi saya sudah mengobservasi kelasnya. Bahasanya di mulai pertama sampai akhir tadi saya cukup puas dengan kualitas pembahasan Bu Fitri yang dimulai dengan salam, kemudian doa bersama, absensi, kemudian juga saya terapresiasi dengan panjenengan dengan Bu Fitri yang menanyakan setiap anak yang tidak masuk karena apa. Itu adalah bentuk pengertian, perhatian terhadap anak-anak. Kalau memang dia bolos karena apa, jadi ada timbal balik dari ibu dan wali kelas dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang positif. Yang itu mungkin dari teman-teman anak-anak yang lain itu sudah mulai plus bagi seorang guru, karena tidak semua guru seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ice breaking, ya. Jadi ice breaking tadi saya sempat ice breakingnya bahasa Inggris sama enggak ya? Saya pikir bahasa Inggris sama enggak ya?
harusnya bahasa Inggris, kayaknya saya gitu, tapi ternyata enggak ketika dengan kemudian angka 1, 2, 20, 11 dan sebagainya. Oh iya, jadi anak-anak mikir maka bahasa Indonesia apa, kemudian angka ini bentuk ganjil atau apa itu sudah luar biasa. Pikir membuat anak-anak yang awalnya ngantuk ya sebelum pikir harus berpikir main bahasa Indonesia dulu, kemudian ganjil atau genap itu kan sudah butuh proses. Jadi yang ngantuk tadi udah mulai dan sebagainya. Itu ya luar biasa sekali. Kreasinya, inovasinya. Sebelum ke strateginya, saya juga ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira dari pembelajaran Ibu di siang barusan, apa yang kurang dari Ibu sendiri, dalam penyampaian materinya atau strategi dan lain sebagainya? Saya ingin dengar dari Ibu terlebih dahulu sebelum saya menginformasi. Saya materi yang saya terangkan terlalu cepat, terus juga kurang untuk memberikan kosakata bahasa Inggris ke anak-anak. Ya, mengingat anak-anak juga kadang kalau bahasa Inggris bingung, tidak terlalu paham ya. Sebenarnya juga dalam diri saya juga kurang puas gitu. Penyampaian materinya itu juga kurang puas. Oke, untuk strategi pembelajaran. Kalau dalam hal pembagian kelompok tadi sudah cukup puas ya dengan anak-anak yang seperti tadi ya. Ya, insya Allah cukup. Oke. Untuk di dalam diskusi kelompok. Jadi yang saya kurang puasnya karena saya kira bisa memacu anak-anak, ternyata masih banyak anak yang belum terpacu untuk rasa ingin tahunya. Oke, itu salah kritik besar Ibu ya. Untuk yang dari pembahasan Ibu saya di dalam strategi pembelajaran tadi tentang mungkin anak-anak ketika disuruh menjenengan mencari peta konsep, membuat peta konsep dalam hal media, itu mungkin dalam alur pembelajaran atau alur ketika tahap-tahapan menyelesaikan tidak langsung Ibu bisa cari di Google atau di HP, tapi diberikan dulu kata kuncinya bagaimana media tadi awal step by step. Karena apa? Seorang siswa dengan kita dulu kayaknya pemahaman udah beda. Jadi anak-anak yang masih tanya, tadi anak-anak masih tanya belum paham. Jadi harus lebih rinci dan juga pemahaman ke anak-anak tidak cukup 1-2 kali. Itu ya Bu. Untuk yang strateginya. Luar biasa sekali dari strategi yang Ibu jelaskan tadi. Untuk tadi juga saya menarik, walaupun kelompoknya itu bukan temannya. Tadi itu apa saya pada kata saya sama ngomongnya bukan teman teman dekat. Ya. Jadi saya kira apa ada yang bermusuhan. Ayo pilih kelompoknya ya. Saya yang pilih dengan tim. Saya berpacu dengan bahasa yang walaupun kelompoknya itu bukan temannya. Itu karena jadi keburu-buru ya. Jadi semua teman aku ya. Iya, karena saya juga panik lihat kok semuanya sudah keluar yang lain. Oke, siap. Jadi ya, mungkin hal itu juga bikin anak-anak loh, semua ada berbeda. Jadi ada bahasa yang menurut kita biasa. Buat anak-anak ya. Kalau anak yang peka sih, kalau yang tidak peka ya terserah gitu. Jadi pilihan bahasa itu harus kita sebagai guru karena contoh kita guru kan teladan banyak kalau ada kata-kata yang kurang sesuai. Tapi menurut saya ini kan sudah luar biasa dalam hal menyampaikan bahasa tadi, cukup interaktif. Ketika ada anak yang menjawab, yes, good tadi itu adalah bentuk apresiasi verbal yang menurut saya itu sangat dibutuhkan oleh anak agar semakin termotivasi. Nah, guru-guru lain dia sebelumnya tadi atau dan kemarin-kemarin saya sering temui kurang apresiasi anak-anak. Jadi anak-anak merasa jawab gitu tuh tidak ada hadiahnya atau meskipun pintar nak ataupun pintar atau sebagainya itu sudah nilai plus buat anak-anak. Itu selanjutnya. Terus untuk materi tadi sebelumnya tadi ya cukup. Saya kira dibutuhkan interaksi yang lebih kepada anak-anak, entah itu dalam contohnya atau tanya diskusi, tanya jawab ketika pembelajaran tadi lebih diaktifkan lagi. Karena apa tadi ngantuk karena sampai saya juga saya sendiri jam 12 kemudian rangkaian materi entah itu kasih contoh atau apapun itu akan lebih hidup suasana di kelas. Saya pikir juga guru bahasa Inggris ini juga perlu metode khusus kalau kita menerangkan dengan deskripsi bahasa Inggris anak-anak tidak paham juga harus double strateginya ya. Jadi harus itu harus siapkan.
Kemudian untuk model pembelajaran tadi menggunakan kooperatif learning yang think and share, sama berpikir, kemudian membagikan, kemudian share itu membagikan. Iya. Kalau pair tadi berpasangan. berpasangan. Ya, berpikir dulu terus berpasangan tadi yang berhadapan, kemudian membagi. Oke, tadi yang berpasangan awal tadi itu ya. Ya, tapi ternyata anak-anak. Speaking tadi ya. Iya, speaking. Terus yang jigsaw juga tadi yang peta konsep. Tapi ternyata Ya, bisa. oh bisa mengikuti ya, Bu? Ya, bisa mengikuti walaupun sedikit bingung. Oke. Terus untuk tujuan pembelajaran menurut Ibu sudah di atas kategori sukses atau butuh Belum, peningkatan? masih perlu butuh peningkatan. Oke. Ya, butuh peningkatan. Tapi saya kira kepada Bu Fitri sudah lumayan Ya, guru muda yang sudah lumayan aktif suasana hidup dan sebagainya, semangat mulai dari awal. Saya apresiasi kan ada semua guru bisa mampu mengoperasikan IT. Kadang-kadang bukan karena tidak mampu, malas, tidak mau kemudian nyiapkan ini ribet dan sebagainya. Saya juga senang seperti ini kan. Saya ada salah satu bentuk guru yang suka apa ya, meskipun saya ribet, yang penting kepuasan menyampaikan materi terhadap anak itu dapat daripada nulis manual dan sebagainya. Itu kan nampilkan video kayak tadi itu kan iklan itu sudah kan anak-anak audiovisual kan tidak tahu kemarin di gambar video atau apa. Jadi terus semangat untuk Bu Fitri untuk dalam hal meskipun ribet dengan LCD dan sebagainya. Saya juga menyadari dan juga semangat sangat apresiasi guru itu. Jadi anak-anak tertarik belajar meskipun tidak maksimal, tapi kita sudah puas dengan apa yang kita sajikan ke anak. Terus untuk yang kedepannya mungkin terakhir ya dari saya, apa yang perlu diperbaiki dan juga untuk langkah selanjutnya untuk menggunakan strategi belajar seperti tadi atau dari dalam pribadi Ibu sendiri kira-kira mungkin lebih santai lagi mengajarnya, jadi anak-anak lebih paham bahasanya juga. Kadang kalau sudah buru-buru ya tadi terus juga lebih berpikir untuk mencari minat siswa lagi ya. Lebih digali, jadi lebih gimana anak-anak biar tertarik lagi, karena kalau bahasa Inggris itu susah apalagi sama anak-anak. Jadi gimana anak bisa lebih tertarik lagi. Padahal dipancing itu umpannya harus spesial, karena kalau dipancing LKS itu udah pernah bisa. LKS lagi literasi mana yang beda ketika suka membaca atau misalnya suruh nyari kamus itu kadang-kadang ya Bu ya. Iya, susah sekali. Aduh, enggak ketemu, pas lah. Akhirnya enggak ketemu, ada yang sulit diartikan, nyari enggak ketemu. Akhirnya tanya gurunya. Padahal seorang anak yang ya kalau enggak di kamus ya PR-nya ya harus banyak-banyak mencari referensi untuk buat umpan. Referensi untuk umpan yang spesial, umpan cacing nggak bisa, roti nggak bisa. Semuanya sudah. Untuk guru bahasa Inggris, jadi saya sendiri sebagai guru agama ini banyak belajar dari Bu Fitri. Bagaimana semangatnya, speakingnya, referensi speaking bahasa Inggris juga nanti bisa saya gunakan pakai bahasa Arab nanti ya. Bahasa Arab juga bisa, biar bisa melatih ataupun dalam strategi tadi menggunakan strategi apa tadi Bu? Kooperatif ini menggunakan TPS ya, TPS dan sebagainya. Saya harap Ibu selalu bisa menjadi pribadi seorang guru yang bisa memotivasi guru yang lain, termasuk sejawat ataupun sudah usah dengerin kata-kata bisikan orang yang justru menurunkan semangat Ibu sebagai guru di sini. Jadi harapannya kita sama-sama belajar, semoga semakin sukses untuk kedepannya, dan yang diinginkan oleh Bu Fitri semoga saya doakan semua sudah tetap tercapai. Amin. Dalam karir ya, dalam jodohnya dan sebagainya. Semoga tahun ini, tahun depan insyaallah Allah akan menghadirkan yang baik untuk Bu Fitri. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya Bu Fitri mulai kemarin menyiapkan RPP dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Saya juga mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.